tidak bisa apa-apa. Makanya yang kemarin saya bilang, Mas, manusia ini kalau belajarnya sampai di tengah aja, di puncak, yang lahir ke di puncak masalahnya, merasa hebat sendiri di atas gunung, maha besar, Allahu Akbar, tapi pengen besar, menandingi Tuhan, alimnya, kan repot itu. Nah, kita ini aja pokoknya. Dilihat orang bunga malah alhamdulillah nyaman lagi. Nah, yang tampak biar tampak kita senyap aja, asik sama Tuhan. Tahu-tahu kita pulang selamat. Tahu-tahu kita pulang husnul khatimah. Wahai Fulan si Fulan, nanti tahun sekian, bulan sekian, hari ini, jamnya jam sekian, pulang ya, siap. Nggak pakai jemput, digulung. Yang namanya puncak ilmu Nur Muhammad. Bukankah ini puncak penghabisan ilmu? Saya belum pernah dengar ilmu di atas Nur Muhammad habis. Ya. Ketika kita sudah disampaikan ke penghujungnya, lalu kita harus berjalan sendiri. Pembimbingmu sudah menyampaikan, ini loh tak bukakan jalannya, ayo jalan. Tapi duduk di emper, duduk di tamannya, nggak mau masuk. Artinya apa? Ya seperti ini tadi, supiah itu apa sih? Supiah itu yang mengajak kita untuk menipu daya pikiran kita supaya tidak beramaliyah, gitu loh. Akhirnya kita lupa. Tadi saya ulangi lagi, seorang penuntut ilmu di satu majelis, yang majelisnya sudah mengajarkan puncak ilmu selesai, dia masih merasa kurang. Jadi tidak boleh guru, boleh, siapa melarang. Ini bahasa halus sebetulnya oleh seorang pembimbing. Tapi alangkah ruginya ketika kita sudah diberi jalan, tapi kita tidak mau masih mencari. Ini jalannya sudah tinggal jalan, masih mencari, menambah wawasan katanya. Ya sampai kapan menambah? Daripada untuk menambah lah kamu jalan toh, jalan merasakan. Oleh sebab itu dikatakan seorang murid ini akan berhasil, penuntut ilmu ini akan berhasil ketika dia sabar menjalani ilmu yang satu. Bukankah Al-Quran itu dimulai dari satu Al-Quran? Oleh sebab itu kan dikatakan Al-Quran itu kalau diringkas, Al-Fatihah, diringkas lagi, Bismillah, diringkas lagi. Ini jadi simbol. Diringkas lagi, satu titik. Diringkas lagi, yang dikatakan titik nur. Dialah yang lahir dari alam maha ruang, alam kesucian, alam laisa. Habis ilmu di sini. Ini loh ya Allah, ini loh rasakan, ini loh cintai, ini loh jadikan hobimu. Di setiap waktu, dengan apapun, bagaimanapun, dengan siapapun. Di kebun nyangkul, nggak ada kerjaan, ada kerjaanmu ini loh. Ini wajib. Ini kan ketundukan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak terkoneksi, tidak terhubung dengan Tuhan, bukankah kita ini kufur nikmat? Ya kah?
Kita tidak sadar loh, selama ini banyak kufurnya. 24 jam. Masa ya 5 waktu saja kita terhubung dengan Tuhan. Itu kalau terhubung. Kalau syahadatnya benar. Kebanyakan orang di luar sana syahadatnya masih pada ucapan ada yang disaksikan tapi belum difana. Artinya apa? Setelah sholat tidak menampakkan sifat ketuhanan. Setelah sholat dia tidak mempunyai kedamaian. Setelah sholat dia tidak mempunyai keberkahan hidupnya. Ruwet terus. Artinya apa? Yang dikatakan energi negatif, sifat hewan dan sifat setan masih melekat. Itu artinya belum panah gitu loh. Berarti sadar kita gugur. Oleh sebab itu sehari 5 kali kan suruh syahadat toh. Subuh suruh syahadat, suruh mengesahkan tuh loh. Kamu tuh loh ndak ada, yang ada tuh aku, yang kuasa tuh aku. Kamu harus tunduk kepadaku. Kamu tak hidupkan ya harus nurut kepadaku. Jangan semaumu. Ini tak kasih Al-Quran jadi petunjuk hidupmu. Ini tak kasih sunnah, sunnah Nabi jadi tuntunan hidupmu. Pakai Al-Quran dan itu kan jadi pedoman perguruan kita. Al-Quran dan sunnah ini pedoman perguruan kita. Tidak ada yang lain. Nah, kita tidak pernah pakai loh. Kita tidak sadar toh. Setiap hari kufur. Habis sholat subuh, lepas subuh ke duhur, kita tidak pernah ingat Tuhan. Tidak pernah mengesahkan Tuhan. Kita tidak pernah koreksi. Kira-kira ada nggak sifat hewan di diri saya ini? Masih ada nggak ya? Sifat setan masih ada nggak ya? Sifat setan apa sih? Masih bisa buruk sangka sama orang. Itu sifatnya setan. Membisikkan kita untuk berburuk sangka. Kita mendengar kejelekan orang, aib orang itu sifat setan. Loh, kita kan tuli, kenapa mau memasukkan? Berarti kita menyalahi amanah tuh. Tuli itu ndak boleh mendengar yang jelek-jelek. Berarti gugur toh syahadat kita. Subuh gugur, duhur gugur, asar gugur, maghrib gugur, isya baru taubat, baru insaf, baru paham. Nah tadi saya syahadat terus ini gugur terus ya. Berarti nggak ada nilainya. Berarti nilainya berapa hari ini? Kita ini hidup kan sisa umur toh. Masa mau ngejar dunia terus? Ngejar akhirat kapan? Asik-asik sama Tuhan kapan? Dijamin. Berarti enggak boleh kah? Kita ini enggak boleh mencari uang. Loh, itu dijamin Tuhan. Yang bekerja tetap bekerja. Artinya apa? Di dalam bekerja itu loh kamu panakan Tuhan. Kamu asik dengan Tuhan, sambil bawa mobil, rasakan ini nah, tajali Tuhan. Ini yang bawa mobil siapa sih? Ruh kah? Jasad? Ruh dan jasad, bukan kita kan yang punya nggak ada berarti yo. Semakin menetes air mata, ya Allah Tuhan ini baik sekali. Setiap hari memberi kebaikan, tapi kita selalu setiap hari itu pula melupakan Tuhan. Kita perbaiki ini dulu, karena ini pondasi sangat penting. Dengan banyak bersyukur maka Tuhan akan melimpahkan hidayah. Tuhan akan melimpahkan yang namanya istiqomah. Yang dikatakan istiqomah tadi lebih hebat dari 1000 karo. Artinya apa? Kalau sehari ini tadi kita tidak dapat istiqomah, berarti kan kita harus koreksi nih. Itulah. Kita ini harus meningkatkan kualitas hidup kita loh. Kualitas hidup itu harus bersama-sama, zahir dan batin, gitu loh. Dunia ya, akhirat juga iya gitu loh. Tapi maksudnya jangan engkau risaukan, jemput aja, tapi pikiranmu ke Tuhan gitu loh maksudnya.
asik sama Tuhan, bisa nggak? Bisa sekali, masa nggak bisa? Tuhan lo nggak pernah terpisah. Kita yang selalu memisah kesadaran kita dari itu. Oh, sambil masak bisa kok. Nah, ya Allah. Wah, yang menggerakkan siapa? Maka dikatakan dalam Al-Quran, nanti setiap anggota batang tubuh ini akan bersak. Artinya bukan milik kita kan? Ini titipan gitu loh. Harusnya kita diberi kenikmatan hari ini. Dari kemarin kita memperingati Isra Mi'raj sampai detik ini nih, kita dipertemukan. Ya Alhamdulillah ini. Artinya kita dicintai tuh betul. Nggak sembarangan. Orang bisa dijalankan ke majelis itu karena dicintai Tuhan. Kalau Tuhan tidak cinta, pasti diberi halangan. Pasti ada sebabnya. Setahun nggak pernah, ini yang bahaya. Setahun nggak pernah. Nah, paling tidak sebulan karena Tuhan itu selalu memberi kesempatan kita. Ayo kamu belajar ke majelis, karena ilmu kan bagian dari sifatku. Kalau kamu belajar ilmu, artinya kamu mendekati diri. Itulah maksud Tuhan. Orang kalau paham itu bercahaya. Maksudnya bercahaya itu apa? Bisa bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu orang kalau berilmu ditakuti setan, gitu loh. Karena tidak mudah disesatkan. Ya? Oleh sebab itu, ya, kita kalau sudah tahu nih, Tuhan selalu membersamai kita, Masya Allah. Ya, kalau asik sama Tuhan tuh, ya, asik sama Tuhan, kita tuh nggak mau lepas. Asik, ini lah asiknya, ya. Boleh. Allah boleh. Nggih. Tapi ketika sholatul daim nggih, ketika sudah merasuk rasa nyaman, dilepas lafaznya dilepas ya. Yang nggih, atau yang Allah. Itu lafaz karena Jibril pun tidak bisa sampai kepada tuh. Kiasan Jibril itu kan ilmu, ya kah? Yang bisa sampai ke Tuhan siapa? Nabi Muhammad, junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya Muhammad hakiki yang bisa sampai kepada tuh. Kalau ilmu tidak. Oleh sebab itu ilmu ini hanya mengantarkan saja. Kalau sudah diantarkan, kita jalan sendiri dengan rasa, dengan panah, baru sampai kepada Tuhan. Kalau sudah nikmat, dilepas ya, dilepas lapasnya. Tinggal merasakan saja nikmatnya. Bukankah napas ini nikmat sekali tuh? Napas itu kan zat, pancaran dari nurnya Tuhan. Masya Allah. Nanti datang ilmu laduni itu, ya, masuk. Karena yang memberi ilmu siapa tuh? Tuhan. Ya. Di sini kan kami hanya menyampaikan, bukan kami menyampaikan apa yang sudah disampaikan guru-guru mengulangi, bukan memberikan, karena kami bukan guru kita ya. Nur itu tadi loh, ini mesrakan ya. Jadi saya ulangi lagi tadi, maka jangan terkecoh dengan supiah ya. Kalau sudah dapat ilmu penghabisan seperti ini, ya, saya harap bukan menghalangi, tidak, tapi lebih kepada menasihati daripada habis waktu untuk penasaran ilmu. Ilmu itu tidak ada habisnya loh. Yang habis umur kita habis, kita penasaran tapi tidak menjalankan. Akhirnya celaka. Akhirnya rusak masuk kubur, dihimpit bumi. Karena penasaran terus.
sudah dikasih ilmu habis, puncak ilmu, ya. Nur Muhammad sudah sampai, ya, jalannya kan sudah sampai ini tadi. Tapi kita masih pengen mencari, itu bisikan Supiah sebetulnya, saya kasih tahu, untuk menipu daya kita agar waktu kita tidak dipakai untuk amaliyah, untuk ibadah. Betul kah? Kita kalau penasaran terus, itu termasuk gentayangan. Nambah wawasan, tapi tidak sampai-sampai. Wawasan bukan tujuan kita Tuhan, sudah diberi ilmu pakai. Itu ini sederhana kok. Oke? Jadi kalau sudah seperti itu, kesadaran kita sudah memuncak, kita ini hidup tenang, Bang. Tenang hidup kita ini. Apa yang kita risaukan itu apa? Kita diuji, kita senyum aja. Yang mendatangkan ujian itu kan yang saya cintai. Kenapa saya galau? Kita dicoba, yang mencoba itu yang saya cintai. Saya cintai ini, nah, Tuhan yang sudah saya temukan di dalam diri saya yang berupa zat dan si ayo. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.